Dela, dibuka dulu. Ya Bu, sudah siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tim seminar yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan laksanakan seminar proposal atas nama Dela Istiqomah NPM 17110271 dengan tim pembimbing proposal sebagai pembimbing 1 Bapak Dr. Guntur Cahaya Kesuma dan pembimbing 2 Bapak Mezan Al-Khairi Kesuma. Ini dua semua. Tim seminar selaku moderator Dr. Hijriah MPD, Sekretaris Bapak Ahmad Nurmizan Shum MA, sebagai pembahas utama Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim LC.MA, dan pembahas pendamping 1 Dr. Guntur Cahaya Kesuma MA, dan pembahas pendamping 2 Bapak Mezan Al-Khairi Kesuma MTI. Kita ikuti seminar kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang pertama diberikan kesempatan kepada Dela memaparkan rencana penelitiannya. Ya, silakan ada buka PPT-nya. Bisa dibantu mungkin kalau tidak bisa. Dela? Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Yaudah, kamu mulai saja, nanti dibantu dibuka oleh Pak Mizan. Silakan Dela, dan waktu maksimal 7 menit saja. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum. Terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Hijriah MPD selaku moderator karena telah memberikan waktunya hari ini pada Selasa 23 Maret 2021. Saya akan melaksanakan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran e-book Mufrodat Bergambar Berbasis Web untuk siswa kelas 7 MTS Miftahul Falah Mekarjaya, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dela Istiqomah, dengan NPM 1711020071. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Hijriah MPD selaku moderator, Bapak Ahmad Nurmizan Shum MA selaku sekretaris, Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim LC.MA selaku pembahas utama, Bapak Dr. Guntur Cahaya Kesuma MA selaku pembahas pendamping 1, dan Bapak Mezan Al-Khairi Kesuma Skom MTI selaku pembahas pendamping kedua. Nah, baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin utama. Di antaranya, pertama, alasan saya memilih judul ini yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan kedua, kajian teori meliputi pengertian media pembelajaran, pengertian e-book, pengertian produk bergambar, dan web electric browser atau web. Nah, yang ketiga, metode penelitian yang meliputi tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, pengembangan, prosedur penelitian, pengembangan, subjek uji coba penelitian, pengembangan, uji coba produk, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, baiklah, sebelum saya memasuki poin-poin utama, saya akan menjelaskan mengenai penegasan judul dari judul yang saya angkat dalam penelitian ini, yaitu pengembangan media pembelajaran e-book Mufrodat Bergambar berbasis web ini. Nah, penegasan judulnya tentang pengembangan media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar menghasilkan suatu media pembelajaran dengan teori pengembangan yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu e-book. E-book adalah buku yang dikemas dalam versi digital yang dapat menyajikan informasi berupa teks, video, audio, dan gambar dalam bentuk multimedia yang dapat diakses melalui handphone, laptop, ataupun komputer. Nah, selanjutnya itu Mufrodat Bergambar. Adalah sebuah media yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam menguasai Mufrodat secara lebih efektif pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, web electric browser atau web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi
di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan dokumen dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui browser. Nah, peserta didik adalah setiap seorang atau lebih yang menerima pengaruh dan seseorang atau kelompok orang yang menjelaskan suatu kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, bahan ajar merupakan salah satu hal terpenting dalam proses pembelajaran yang menentukan kegiatan pembelajaran dan keberhasilan tercapainya suatu pembelajaran. Selanjutnya, oleh karena itu, untuk memaksimalkan pemanfaatan bagi dunia pendidikan, dapat dilakukan pengembangan media pembelajaran melalui e-book serta dapat digunakan sebagai buku digital yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Nah, dan tujuan penggunaan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab untuk menguasai mufrodat ini yaitu untuk memudahkan siswa dalam menguasai kosakata secara efektif. Nah, berdasarkan uraian-uraian di atas tadi, maka sangat diperlukan media pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam menghafal kosakata. Bahasa Arab, media pembelajaran berbasis teknologi dirasa lebih modern dan lebih efektif. Contohnya pembuatan aplikasi atau media pembelajaran menggunakan komputer ataupun handphone. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, masalah-masalah dapat dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu pertama, selama ini peserta didik mengalami kesulitan dalam menghafal mufradat bahasa Arab. Yang kedua, rendahnya sikap ilmiah peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu kesulitan peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Arab secara online di saat pandemi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, penelitian ini memfokuskan pada pembatasan atas masalah pokok yang dibatasi pada model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran e-book berbasis web, electric browser atau web. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini merujuk pada peserta didik MTS Miftahul Falah Mekarjaya kelas 1 atau kelas 7. Nah, yang selanjutnya yaitu mufradat yang digunakan dalam penelitian ini tentang sekolah, buah-buahan, dan sayuran. Nah, penelitian ini merupakan penelitian R&D. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini yang pertama yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran e-book mufradat bergambar berbasis web, electric browser atau web terhadap kemampuan siswa dalam menghafal mufradat. Yang kedua yaitu bagaimana respon peserta didik terhadap model pembelajaran e-book berbasis web. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk yang pertama yaitu mengetahui pengembangan media pembelajaran e-book mufradat bergambar berbasis web terhadap kemampuan siswa dalam menghafal mufradat dengan mudah dan cepat. Nah, yang kedua yaitu mengetahui perbedaan antara model pembelajaran yang biasa digunakan dengan model pembelajaran e-book mufradat bergambar berbasis web. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh media pembelajaran e-book mufradat bergambar berbasis web terhadap kemampuan siswa dalam belajar online saat pandemi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dan selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu, yaitu dari Musulahan Jurnal Inspirasi Pendidikan, yaitu tentang pengembangan sistem konten elektronik book terpadu untuk media pembelajaran berbasis web. Dengan keunggulannya antara lain yaitu dapat menghemat waktu proses belajar mengajar, menghemat biaya peralatan dan buku, dan melatih pelajar agar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu dari Fitri Purwanisi dan Imam Solikin dari Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer tentang penerapan aplikasi e-book school pada SMK MHT Oki Sumsel berbasis web. Dengan kegunaan untuk memaksimalkan pemanfaatan bagi siswa bisa dilakukan pengembangan media pembelajaran melalui e-book sebagai buku digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu kajian teoretik. Itu ada di sini saya kajian teoretik yaitu media pembelajaran
ada e-book, ada mufradat bergambar, dan ada web electric browser. Nah, metode yang selanjutnya itu model pengembangan media. Saya menggunakan model pengembangan media dari Sugiono, dan ada Garias and Eli, dan Rossi and Bradel, dan Kem. Nah, selanjutnya yaitu model penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian R&D. Nah, selanjutnya, subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 7 dengan mata pelajaran bahasa Arab di MTS Miftahul Falah Mekarjaya. Dan dengan waktu penelitiannya dilaksanakan pada 21 sampai 20 Januari 2021 dengan jenis data. Di sini dalam mengembangkan produk ini saya memakai data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sugiono, yaitu meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk final, dan produk massal. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Saya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan lembar angket, lembar tes, yaitu ada pre-test dan post-test, dan lembar validasi produk. Selanjutnya yaitu cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengembangan ya. Pengembangan media pembelajaran berbasis web ya. Ya, Bu. Bisa nanti kita diskusikan ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada tim penguji pada hari ini. Yang pertama dipersilakan kepada Ustadz Dr. Ahmad Nurmisan MA. Tafadhol ya Ustadz. Syukran. Ya dukung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dela apa Dela namanya? Dela. Dela ya, Dela Istiqomah. Iya, Pak. Langsung aja. Di judul kamu ini, kamu mengembangkan media pembelajaran e-book dan berbasis web ya untuk siswa kelas 7 atau kelas 1 MTS Miftahul Falah Mekarjaya. Di mana ini daerah Mekarjaya ini? Di Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung, Pak. Oh, kira Ustadz Mekarjaya itu di Medan, bukan ya? Bukan, Ustadz. Nggak pernah ke Medan. Jadi jelasin Mekarjaya itu mana? Ya, satu itu. Yang kedua, Miftahul Falah. Ini MTS swasta ya? Iya, Ustadz. Berupa pesantren atau sekolah biasa? Sekolah biasa, tapi ada kayak gandengan pesantren ya, Ustadz. Kebanyakan yang sekolah di situ juga pondok salaf, Ustadz. Pondok salaf ya, di Tulang Bawang ya. Tulang Bawang Barat atau Tulang Bawang bener? Tulang Bawang Barat, Pak, Ustadz. Oh, Barat, Tubaba. Iya, Tubaba. Di sana ada pesantren Al-Furqan. Kamu dari sana ya, Dela? Apa, Ustadz? Kamu dari sana, bukan? Bukan, Ustadz. Kamu dari mana? Dari Tulang Bawang Barat. Oh ya, kamu maksudnya sama-sama dari Kabupaten Tulang Barat ya. Baik. Iya. Yang Ustadz ingin menambahkan, ini seminar kan artinya masukan koreksi supaya kita melakukan kamu tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, makanya dilakukanlah seminar.
Kira-kira kamu itu mampu untuk meneruskan pendidikan ini atau tidak? Ini gunanya seminar ini. Nah, tadi kamu sekilas sudah menjelaskan tentang latar belakang, tapi baru sebatas teori, yaitu kamu tadi sudah menjelaskan. Suaranya Ustaz. Suaranya kenapa? Kurang gede jelas. Ya? Oh, gitu. Suaranya kurang jelas. Bentar. Ya, sekarang udah jelas Ustaz. Udah jelas ya sekarang ya? Oke, kalau gitu. Jadi sekali lagi, seminar ini tujuannya apa? Memberikan masukan, pengarahan, ya, supaya penelitian kamu ini bisa dilanjutkan. Itulah sebabnya tim seminar ini membaca kondisi yang ada, membaca kemampuan kamu. Jangan sampai kamu sudah membuat proposal tetapi tidak bisa dilanjutkan. Karena itu yang namanya seminar ini akan banyak masukan dan koreksi-koreksi. Baik. Yang pertama, latar belakang itu ada kamu muat di situ dari tinjauan teori, ada juga dari tinjauan lapangan atau data yang ada. Tadi kamu sekilas sudah memuatkan tentang teori, artinya pentingnya media dalam pembelajaran. Kamu sudah mulai kamu sudah masuk, walaupun masih datar, masih belum lengkap gitu. Nah ini semestinya kamu ambil teori tentang apa? Pembelajaran bahasa Arab. Itu bagaimana medianya itu. Jadi kamu lebih fokus ke bahasa Arabnya. Nah yang kedua, data lapangannya. Ini belum sama sekali, belum disebut sama sekali. Maksudnya apa? Apa sih yang membuat kamu ingin melakukan di sana? Ketertarikan kamu apa? Masalahnya apa? Nah ini belum kamu ceritakan di sana. Itu ya, tentang misalnya keadaan sekolah itu bagaimana, sekilas saja. Nanti baru kamu melakukan penelitian yang dalam. Kemudian pembelajaran bahasa Arabnya bagaimana, belum kamu mulai. Dan itu jangan ngarang-ngarang, tetapi kamu betul-betul melakukan namanya pra penelitian. Atau kita sebut dengan al-haqaiq atau al-bayanat al-awaliyah, data-data awal. Nah itu. Sehingga kamu menangkap di sana ada permasalahan di sekolah tersebut, di Miftahul Falah, khususnya di kelas 1 MTS. Nah itu. Dari situ kamu mulai memfokuskan penelitian kamu, yaitu tentang bagaimana cara untuk pembelajaran mufradat itu bisa menarik dan terkesan. Jadi yang belum ada tadi itu, yaitu tentang latar belakang yang berkaitan dengan fakta dan data. Oke, Dela? Ya, Ustaz. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kamu lihat di sini, Ustaz lihat perhatikan di sini tentang apa namanya itu identifikasi masalah, ya. Kamu mengatakan peserta didik mengalami kesulitan dalam menghafal mufradat bahasa Arab. Ini kamu bisa memvonis bahwa mengalami kesulitan. Ini harus dibuktikan dengan data loh. Paham? Apa iya memang mereka itu sulit dalam menghafal mufradat? Ya, Ustaz. Ya, yang kedua, berapa mufradat yang harus mereka hafal? Boleh Ustaz tahu? Ini Ustaz, kemarin kan Dela udah melakukan pra penelitian di sana. Nah, dalam pengamatannya itu memang siswa-siswanya itu minim hafalan mufradatnya itu, Ustaz. Berapa mufradat yang mereka harus hafal? Ada mufradat tentang
ini kelas 1 itu ada tentang sekolah, ada tentang ini buah-buahan, ada tentang mufrodat tentang sayuran juga, Ustadz. Baik, 3 jumlahnya materi, berapa? Ustadz. 300 mufrodat, 500 mufrodat, Oh, atau hanya itu mufrodat? sekitar 30-an, Ustadz. Soalnya satu materi itu 10 mufrodat. Hanya 30 mufrodat doang. Ya, Ustadz. Yang mereka menghadapi kesulitan. Nah ini, jadi intinya memang kamu harus buktikan apa betul mereka memang kesulitan dalam menghafal mufrodat itu. Apalagi hanya 30. Nah ini. Terus rendahnya sikap ilmiah. Apa yang dimaksud dengan sikap ilmiah di sini? Apa, Ustadz? Nomor 2 coba baca. Identifikasi masalah. Rendahnya sikap ilmiah peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, itu tuh kayak siswa-siswa di sana itu kayak malas belajar gitu, Ustadz. Itu sikap ilmiah. Karena media yang karena minimnya media yang ada di sana, Ustadz. Jadi kayak kurang tertarik gitu, Ustadz, dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Nah, nomor 3. Kesulitan peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Arab secara online di saat pandemi. Kamu bisa mengatakan hal itu. Kesulitan peserta dalam. Jadi yang disalahkan ini pandeminya ya. Bukan pandemi. Iya kan? Di saat pandemi. Saat ini. Nah, maksud Ustadz begini. Maaf Ustadz, suaranya Ustadz. Ada. Ya. Baik. Langsung aja, oke, langsung aja. Terus di situ ada yang berikutnya, apa dia? Rumusan masalah. Coba. Baca. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran e-book mufrodat bergambar berbasis web terhadap kemampuan siswa dalam menghafal mufrodat. Terus nomor 2. Bagaimana respon peserta didik terhadap model pembelajaran e-book berbasis web? Baik. Yang pertama itu pengembangan media pembelajaran e-book ya. Ya. Selama ini media yang digunakan apa? Konvensional gitu Ustadz. Dia jadi di sana itu tidak menggunakan media, hanya pakai buku yang ada, buku bahasa Arab gitu Ustadz. Tanpa menggunakan media kayak contohnya media web ini atau e-book ini Ustadz. Media elektronik ya? Ya, tidak menggunakan media elektronik. Masih menggunakan media konvensional. Yang kedua, media e-book ini kamu akan membuatnya atau memang sudah ada? Membuat media yang sudah ada. Saya membuat pemanfaatannya. Memanfaatkan media yang sudah ada gitu Ustaz. Coba, media sudah ada kan? Udah ada. Dari mana kamu dapat media itu? Media e-book mufrodat. Media e-book mufrodat itu bergambar itu yang berbasis web itu sudah ada medianya. Belum Ustaz. Jadi kamu tapi udah ada orang yang pernah menggunakan e-book itu. Di sini adalah itu mengembangkan media yang sudah ada. Bukan. Media itu sudah ada belum? Sudah ada kan? Ada. Dalam bentuk apa yang sudah ada itu?
Apa Ustadz? Media yang sudah ada itu dalam bentuk apa? E-book. Iya, media e-book itu media e-book yang memang sudah ada kan? Ya. Dan selama media itu sudah ada tidak yang menerapkan itu untuk di kelas 1 MTS? Di MTS-nya Miftahul Falah itu belum pernah ada, Ustadz. Kalau di MTS lain? Ada. Di mana itu menggunakan media e-book mufradat ini? Apa Ustadz? Di mana dibuatnya? Diterapkannya di mana? Dipakai itu di MTS mana? MTS. Jadi maksud Ustadz begini, Ustadz nih, kamu ini kan mengembangkan media. Jadi media itu sudah ada, ingin kamu kembangkan. Yang kamu kembangkan itu apa dalam media yang sudah ada itu? Misalnya contoh nih, contoh. Durasi media itu katakanlah misalnya 15 menit. Kamu kembangkan menjadi 20 menit. Atau misalnya lain lagi, media e-book yang sudah ada, e-book mufradat itu yang sudah ada 20 kosakata. Lalu kamu kembangkan menjadi 30 kosakata. Apa itu yang kamu lakukan? Atau bagaimana? Materinya Ustadz. Iya, jadi yang kamu lakukan. Misalkan materi yang ada di MTS itu. E-booknya. Kenapa? Dalam e-book itu, dalam menyesuaikan materi yang ada di MTS itu, Ustadz. Iya, e-booknya itu, kata kamu tadi sudah ada ya, e-booknya? E-book mufradatnya itu sudah ada. Artinya begini loh, kamu ini ingin menerapkan e-book mufradat bergambar berbasis web yang sudah ada, atau kamu ingin menciptakan, mengembangkan e-book mufradat bergambar berbasis web yang sudah ada? Paham nggak maksud Ustaz? Mengembangkan yang sudah ada, Ustadz. Mengembangkan yang sudah ada. Berarti apa yang kamu kembangkan? Sebutkan coba antara lain. Bayangan kamu apa yang kamu kembangkan di situ? Kan kamu harus di situ tahu materinya. Materinya. Apa, Ustadz? Materinya. Ya. Seperti bagaimana materinya? Yang ada di web selama ini materinya apa? Ya macam-macam, Ustadz. Di sini tapi Dela mau memasukkan materi ya tentang sekolahan, tentang buah-buahan, dan tentang sayuran tadi, Ustadz. Dan itu yang kamu merupakan pengembangan, artinya hal sesuatu yang baru dari yang sudah ada, itu kan? Iya. Nah, baik. Artinya kalau gitu boleh kamu melakukan R&D. Sebab yang Ustadz khawatir, kamu itu hanya melakukan semacam eksperimen. Jadi e-book itu sudah ada, sudah tersedia. Lalu kamu ingin coba menerapkan pembelajaran e-book mufradat bergambar berbasis web itu di sekolah Miftahul Jannah itu. Miftahul Falah. Miftahul Falah, Ustaz. Miftahul Falah. Ya, ya. Jadi itu ya, ingat. Jadi perlu dibedakan antara penelitian eksperimen itu hanya menguji, mencoba, dengan penelitian R&D. Kalau R&D itu ada sesuatu penambahan hal baru sebagai pengembangan dari yang sudah ada. Termasuk juga ya tentang mufradat, ya. Memang begitu pentingnyakah mufradat di kelas 1 MTS itu? Hanya bagian kecil dari pembelajaran bahasa Arab. Nah, Ustadz ingin tanya itu. Apa, Ustadz? Pembelajaran mufradat di dalam pembelajaran bahasa Arab
itu kapasitasnya itu sebesar apa? Kapasitas untuk siswanya, Ustadz. Pembelajaran bahasa Arab. Kan di sana ada namanya pembelajaran bahasa Arab, ya kan? Secara umum. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada belajar mufrodat, ada belajar haroh kalam, ada belajar haroh istima. Nah, pembelajaran mufrodat ini berapa persen kalau bisa kamu ancer-ancer dalam pembelajaran bahasa Arab umum? Sekitar 30%, Ustaz. Nah, ini penting, sebab jangan sampai kamu melakukan penelitian sesuatu yang ternyata kapasitasnya itu tidak besar dan tidak berpengaruh dalam pembelajaran secara umum, gitu loh. Kayak kita di PBA misalnya kan, ada belajar mawaid, ada belajar kalam, ada belajar balaghah, sebagainya. Nah itu. Tapi kamu di sini memilih satu komponen, yaitu hanya mufrodat. Nah itu. Pertanyaannya, kenapa nggak mengambil bahasa Arab secara umum? Kenapa kamu hanya memilih mufrodatnya saja? Karena tertariknya di mufrodat itu, Ustaz. Di sana karena apa namanya juga mufrodat itu masih rendah ini. Dia berapa jam? Dia berapa jam pembelajarannya itu? Pembelajaran bahasa Arab dalam satu pekan itu dapat berapa jam? Satu pekan, Ustaz. Ya, itu jam. Berapa jam pelajaran? Kalau kita kan SKS-nya. Kelas 1. Ya, kelas 1. Nah, inilah dia. Ini loh maksud Ustaz itu. Jangan sampai kamu itu melakukan penelitian, apalagi kamu sudah memfokuskan di bidang mufrodat, ternyata sebetulnya itu tidak banyak berpengaruh. Maksudnya tidak banyak berpengaruh, ternyata apa? Kapasitas pembelajaran mufrodat itu hanya sekali dibandingkan kapasitas pembelajaran bahasa Arab secara umum. Nah ini, misalnya nih, kalau misalnya dalam seminggu saja 2 jam belajar bahasa Arab, nah itu. Jadi untuk belajar khusus mufradat itu berapa waktu berapa alokasi waktunya? Nah itu. Jadi maksud Ustadz ini, kamu di sini berpikir apakah kamu tetap pembelajaran mufradat atau kamu umumkan saja pembelajaran bahasa Arab. Pilihannya itu. Dela? Iya, Ustaz. Jadi apakah kamu mengkhususkan mufrodat? Kalau misalnya di PBA kan memang pembelajaran mufrodat itu dia mata kuliah sendiri itu. Tapi kalau misalnya di sekolah itu apa iya ada kapasitas, ada alokasi waktu. Nah itu sendiri mufrodat. Nah, itu ini yang ingin Ustadz fokuskan. Bisa saja mereka ternyata sekolah itu hanya thoriqoiyah. Jadi semua maharatul kalamnya di situ, istimanya di situ, qiraahnya di situ, kitabahnya di situ. Nah, berarti apa? Lebih baik kamu media pembelajaran e-book bahasa Arab. Jadi jangan difokuskan. Yang terakhir, Ustadz, kamu kan mau yang poin nomor 2 rumusan masalah itu kan bagaimana respon ya? Pengertian respon maksudnya itu. Nah, nanti setelah ini respon siswanya dalam pemakaian medianya itu. Nah, respon itu apa? Maksudnya jadi mereka tadinya malas ke sekolah jadi rajin sekolah gitu. Yang tadinya nggak mau ngapal jadi mau ngapal, itu responnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, maksud Ustadz, udah nggak usah bikin poin nomor 2 itu nggak usah. Oh, poin nomor 1 sudah ada, lihat tuh.
terhadap kemampuan siswa dalam menghafal mufradat. Jadi nggak usah lagi pakai respon-respon. Jadi cukup rumusan masalah itu hanya nomor 1 saja. Jadi nomor 2 dibuang. Oke. Ustadz rasa cukup itu aja beberapa masukan. Nanti akan kamu pelajari lebih jauh. Wah, Marasaniyah ya Roisah Al-Jalsah Ad-Dukurah wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diana Novita sih. Bella ya? Ya Ustaz. Ya Ustazah. Paham ya tadi apa yang ditanyakan Ustaz ya? Ya ada latar belakang. Datanya harus ada, data awalnya itu kan. Kemudian kenapa ada apa dengan produk apa ya, diperhatikan juga kenapa terjadi tekan pembelajaran. Halo, kedengeran nggak? Suaranya agak nggak jelas, Ustazah. Suaranya nggak jelas, udah kenceng nih padahal. Ya. Nah sekarang kenapa mufrodat perlu ditingkatkan, perlu dengan media khusus, gitu kan? Kenapa? Padahal mufrodat kan tidak diajarkan tersendiri, dia nyangkut dengan satu mata pelajaran itu bahasa Arab. Nah itu alasan-alasan akademis itu nanti yang harus juga kamu mengembangkan media ini untuk pembelajaran media, ya. Latar belakang itu harus dimunculkan. Terus sampai ke rumusan masalah juga itu ditekankan apa yang ingin dicari nih selain pengembangan. Jadi ada berapa 3 ya? 3 masalah ya. Bella, masalahnya. Hafalah. Satu apa? Rumusan masalahnya ada berapa? Ada 2 Ustazah. 2 apa? 1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran e-book mufradat bergambar berbasis web terhadap kemampuan siswa dalam menghafal mufradat, dan bagaimana respon peserta didik terhadap model pembelajaran e-book berbasis web. Respon ya? Oke, cuma 2 itu aja. Melihat respon. Ya Ustazah. Mau diuji efektivitasnya nggak kira-kira? Kalau memungkinkan, ya, efektif nih media yang kamu buat, atau tambah lagi tuh kelayakannya seperti apa dan uji efektivitas itu biar kelihatan hasilnya ya. Bagusnya. Ya Ustazah. Dan yang lain-lain tadi mudah-mudahan kamu pahami ya pertanyaan-pertanyaan dari Satu Muslim terkait penulisan dan seterusnya. Baik, berikutnya untuk agar tambah sempurna proposal modela, diberikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Guntur Cahya Kesuma untuk memberikan masukan-masukannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Dr. Umi Hijriah, MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim MA. Yang saya hormati Pak Mejan Al-Khair Kesuma, kemudian ada Pak Ahmad Nurmizan ya, ada Mejan 2 ini, Pak Mejan. Baik, saudari Della Istiqomah, saya banyak masukan, tapi nampaknya banyak yang belum diperbaiki. Misalnya dari judul. Saya berharap Anda menulis saja siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Miftahul Falah Mekar Jaya itu dihidupkan saja. Karena ini alat ini atau produk Anda ini bisa nanti akan diuji cobakan ke beberapa madrasah. Jadi Falah Mekar Jaya ini sebagai uji coba saja. Dihidupkan saja. Lalu yang kedua,
di penegasan judul kan ada penegasan judul. Saya ingatkan bahwa ada penegasan judul harus ada judulnya. Tidak Anda rubah. Ada penegasan judul tapi judulnya tidak ada. Ya, sudah saya ingatkan itu. Iya Ustadz. Iya. Ada di atasnya itu Ustadz. Enggak ada di sini. Oh iya Ustadz. Nanti akan ditambahkan. Lalu tadi masukan oleh Bapak Dr. Ahmad Bukhari Muslim, saudara harus pembelajaran bahasa Arab. Kira-kira mampu tidak dengan produk ini? Karena Anda produk saja, Anda berat mungkin. Kalau itu nanti ada model kiroahnya, ada muhadasahnya, ada apa itu kitabahnya, kira-kira dimungkinkan tidak Anda membuat produk seperti itu lengkap. Apa Anda memfokuskan kepada memproduk, tetapi harus ada teori tentang berapa sih jumlah untuk tingkatan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah. Harus ada teori itu. Sehingga tadi ditanyakan oleh pembahas utama, berapa jumlah yang harus dikuasai oleh peserta siswa madrasah sanawiyah, kamu dasarkan teori itu. Tidak ngarang 30, hanya prakira, ya, tidak mengarang seperti itu. Nah, kemudian data. Nah, latar belakang ini harus dilengkapi. Saya sudah ingatkan, latar belakang itu jangan latar belakang saja, munculkan latar belakang masalah. Selanjutnya, di latar belakang masalah ada grand theory terkait judulnya. Ini belum ada terkait apa yang judul e-book itu apa, seperti apa e-book itu. Lalu Anda ini mau menghafal kosakata atau penguasaan kosakata? Menghafal. Ada nggak teorinya menghafal kosakata? Penguasaan Ustadz. Apa Ustadz? Anda ini mau meneliti tentang siswa itu menghafal kosakata atau penguasaan kosakata? Penguasaan. Nah, makanya cari teori tentang penguasaan kosakata. Jangan menghafal kosakata. Kalau Anda fokuskan kepada menghafal kosakata, maka cari teori tentang menghafal kosakata kalau ada. Kalau enggak, penguasaan kosakata kan gitu tuh. Ya. Ya, Ustaz. Lalu saya sudah ingatkan juga di data latar belakang masalah harus Anda fokuskan data observasi sendiri, data wawancara sendiri, data tentang guru sendiri, data tentang peserta didik sendiri. Data tentang guru terkait bahwa media apa yang digunakan oleh guru dalam penguasaan kosakata itu, pembelajaran kosakata itu tidak termuat. Ya, lalu data penguasaan kosakata udah ada data penguasaan kosakata. Tapi ini penghafal. Nah, ini penguasaan. Di tabel ini penguasaan, tapi yang Anda katakan menghafal. Harus kan konsisten. Ya? Ya, Ustaz. Lalu di istilah. Nah, saya sering mengatakan bahwa yang identifikasi masalah, batasan masalah itu biasanya istilah yang digunakan untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan PND itu cenderung penelitian kualitatif. Maka istilahnya pakai fokus dan subfokus masalah. Ya. Tadi juga sudah dibahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah saudara tadi 2. Sudah ingatkan rumusan masalah itu RND minimal 4. Iya, Ustaz. Tadi disuruh kurangi 1 malah jadi 1, iya saja.
Nah, di R&D itu satu, bagaimana pengembangannya dan mengembangkannya. Nanti Anda akan menceritakan bagaimana produk yang Anda kembangkan itu satu. Kalau bisa Anda menjelaskan tentang bagaimana prosesnya, boleh, lebih bagus. Itu pengembangannya. Nomor dua, bagaimana kelayakannya. Karena Anda akan ada tim ahli validator, maka Anda akan menguji atau memvalidasi produk Anda. Layak atau tidak produk Anda itu. Maka pertanyaannya bagaimana kelayakan. Yang kedua. Yang ketiga, saya sudah ingatkan, nggak tahu nggak dirubah atau lupa atau nggak paham saya. Yang ketiga, bagaimana respon. Respon ini adalah jawaban ketika Anda menguji cobakan di kelas kecil. Gimana respon produk yang Anda buat ini dilihat oleh siswa. Dia senang atau tertarik atau tidak produk Anda ini. Ya, Ustaz. Itu responnya. Lalu respon guru. Kira-kira gurunya terbantu nggak dengan alat ini? Jadi bagaimana respon guru, bagaimana respon siswa? Itu pertanyaan yang ketiga. Lalu tadi sudah ditanyakan oleh moderator, mengatakan efektivitas. Nah, efektivitas ini Anda kan sudah tahu data di awal. Data di awal bahwa penguasaan kosakata siswa sangat minim. Itulah data awal. Sehingga setelah Anda buat produk Anda yang Anda buat e-book ini, ya kan? Lalu Anda uji cobakan, Anda melihat respon guru dan siswa, ternyata mereka senang dan tertarik dengan produk Anda, lalu Anda uji coba lagi nanti, tes lagi. Nah, kira-kira setelah menggunakan e-book ini, kira-kira penguasaannya akan lebih meningkat apa enggak? Lebih meningkat atau lebih meningin? Kalau lebih meningin, nggak usah saja buat produk ini, dibuang saja ke laut. Ya, kalau lebih meningkat, akan diharapkan. Ya. Ya, jadi ada 4 rumusan masalahnya terkait pada bagaimana pengembangan, bagaimana kelayakan, bagaimana respon, bagaimana efektivitas. Lalu di data teoretik, saudara harus ada satu yang A itu tentang model pengembangan. Anda munculkan beberapa model pengembangan, lalu Anda milih yang mana? Anda menggunakan model apa kira-kira nanti? Model dari pengembangan Sugiono. Model, saudara munculkan model apa? Book and Girl, model ADI, apa model apa? Oh, ada model. Munculkan dulu di A, teoretiknya. Baru ada teoretiknya adalah terkait pada materi Anda. Pertama kan e-book, dari pengertian e-book, indikator e-book, bagaimana membuat e-book dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Kosakatanya minimal, saudara. Kosakatanya harus dari pengertian, macam-macam kosakata, lalu sampai kepada penguasaan kosakata itu harus jelas. Ya, itu ya. Apa yang masuk Anda tidak lupa saya mau nangis. Sudah habis air mata. Ya, sudah capek saya lelah membimbing. Oke, itu saja Ibu Moderator, supaya si Dela ini tidak bingung dan bisa meneruskan proposalnya ini menjadi skripsi yang baik. Ya. Amin. Itu saja, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Moderator, salam yang ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Iya, terima kasih Pak Guntur. Ini saya mau ngajar dulu ya. Oh iya, iya. Terima kasih ya Pak Guntur ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin langsung saja ke Pak Mesa. Silakan Pak.
Pak Mesan untuk memberikan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dengan jelas adalah? Iya. Iya Pak. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Haji Hijriah MPD. Yang saya hormati juga Itu ya, apa? Kiai Haji Dr. Ahmad Fahri Muslim. Udah siap timnya. Kemudian Pak Dr. Guntur Cahaya Kusuma dan Pak utama siapa? Mbak Nutulan Sekretaris ya. Pak Gani. Singkat saja dari saya kan. Pak Gani. Yang pertama, Ganti. mohon dicermati catatan dari Pak Dr. Ahmad Fahri Muslim, masukannya ya, terutama pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran musodat saja. Ya Ustaz. Kemudian dari Pak Dr. Pak Gani. Guntur juga rumusan masalah ada 4 ya, pengembangan, kemudian kelayakan, uji kelas Ya. kecil, dan efektivitas. Ya. Ya. Oh, enggak juga tuh, Pak Ustaz. Nah, kemudian Mungkin enggak mudah. kenapa ya kalau dalam bimbingan itu bisa jawab kalau setiap proposal itu Ada nunggu yang lain ya. jawabannya ngarang idul. Grogi Ustaz. Grogi. Kenapa? Ya, Belum makan. seharusnya apa yang bisa dikatakan waktu kan seharusnya dikatakan juga di saat proposal ini. Itu saja mungkin yang terakhir, saran saja Dela dan kawan-kawan kalau lagi sidang proposal suasananya dikondusifkan. Ini di Ya Ustaz. perpustakaan ya. Iya Ustaz. Kalau bisa di ruangan khusus, di kelas atau di mana yang kamu sendiri, jangan suaranya tidak jelas, terlalu berisik ya. Ya Ustaz. Ya. Sisanya nanti ketemu saat bimbingan lagi saja ya. Terima kasih itu saja dari saya, Ibu Dokter Ya. Umi Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesan sudah menemukan nanti mungkin lebih jauh Anda bimbingan lagi ke pembimbing ya. Baik, tim seminar yang saya hormati, ini tadi sudah banyak masukan-masukan saya kira yang diberikan kepada tim, baik Bu, si siapa ini Dela ya. Dela. Dela bisa memahami, jadi perbaikan itu tadi banyak, mulai dari latar belakang, ya, data awalnya harus dilengkapi, ya kan, terus sampai ke metodologinya, landasan teori dan semuanya, hampir semuanya, pokoknya ada perbaikan-perbaikan. Ya, pada prinsipnya Ya Ustaz. dilanjutkan, ya, diperjelas subjek, objek, dan juga rumusan masalah yang akan diteliti. Itu ya Dela ya. Ya Ustazah. Kurang paham nanti boleh dikonsultasikan lagi kepada tim seminar ini dan juga kepada pembimbing Anda. Ya. Kepada tim seminar itu segala waktu dan ini sesi yang sama-sama kita adalah Alhamdulillah. terima kasih Segori. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, pamit ya. Lancar juga. Syukran Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nanti ini temuin bukan nada langsung ya, Pak Buhori juga kapan deh? Ya Bu. Ya, karena semangat Hadir, hadir. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gue live. Kayak mana? Allah.